Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nabila, perwakilan dari kelompok 9 yang akan memimpin diskusi kali ini. Ditemani oleh dua rekan saya, Alfian Nurfarhan Maulana dan Ricky Murtado. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu hubungan etis perusahaan dan konsumen. Ada beberapa pembahasan yang akan dikupas tuntas dalam diskusi kali ini. Yang pertama yaitu hubungan etis perusahaan dan konsumen. Yang kedua, pelayanan perusahaan yang bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu perlindungan terhadap konsumen. Hubungan etis konsumen dan perusahaan. Pada umumnya konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Apakah hubungan antara produsen dan konsumen adalah sebuah hubungan kontraktual? Jika hubungan jual beli itu didasarkan pada kontrak tertentu di antara produsen dan konsumen, maka hubungan tersebut merupakan hubungan sebuah kontraktual. Karena itu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sama-sama yang harus dipenuhi. Produsen dan konsumen berinteraksi secara anonim, masing-masing pihak tahu bahwa di pihak sana ada pribadi-pribadi tertentu, entah produsen dan konsumen, namun tidak pernah ada beberapa aturan yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak. A. Kedua belah pihak mengetahui hakikat dan kondisi persetujuan mereka sepakati. B. Tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat kontrak pihak yang lain. C. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. D. Kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Pelayanan perusahaan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki suatu tanggung jawab dalam konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam sebuah aspek operasional perusahaan. Secara umum, CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari pada 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, yaitu 3P, Profit, People, and Planet. Secara sederhana, sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud antaranya adalah para karyawan, customer, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran tanggung jawab. Ada 2 bentuk kesadaran. Yang pertama yaitu kesadaran yang muncul dari hati nurani seseorang, yang disebut dengan etika dan moral. Yang kedua, kesadaran hukum yang bersifat paksaan, berupa tuntutan yang diiringi sanksi-sanksi hukum. Syarat tanggung jawab moral atas suatu tindakan adalah bahwa tindakan itu dijalankan oleh pribadi dan rasional. Pribadi yang kemampuan akal budinya sudah matang dan dapat berfungsi secara normal. Tanggung jawab juga mengendalikan adanya kebebasan pada tempat pertama. Artinya, tanggung jawab hanya memiliki relevan yang dituntut dari seseorang atau tindakannya, kalau tindakannya itu dilakukan secara bebas. Perlindungan terhadap konsumen. Masalah perlindungan konsumen akhir-akhir ini semakin menuntut perhatian semua pihak. Salah satu persoalan yang menempatkan konsumen dalam posisi lemah adalah keberadaan perjanjian standar, yaitu perjanjian secara sepihak dibuat oleh pengusaha dan bagi konsumen tidak ada alternatif untuk mengubah materi perjanjian tersebut. Di Indonesia, sejarah perlindungan konsumen relatif masih baru. Isu seputar konsumen di Indonesia mulai mencuat ke permukaan seiring dengan maraknya deru perbangunan di tahun 1970-an. Namun, maraknya gerak perlindungan konsumen di Indonesia walaupun belum merata, baru terbatas pada tumbuhnya berbagai organisasi konsumen.
belum sampai menyentuh pada kepedulian semua pihak termasuk pemerintahan, khususnya dalam bentuk membuat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan konsumen. Satu langkah positif yang telah ditempuh di Indonesia adalah kegiatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang melakukan penelitian tentang sebagai produk dan jasa, kemudian menyebarkan informasi tentang hasil penelitian berbagai produk dan jasa. Dalam bukunya The Affluent Society, John Gerard mengatakan bahwa produksi yang menciptakan pemerintahan yang kemudian dipuaskannya. Dengan kata lain, bukan pemerintahan yang melahirkan produksi, melainkan sebaliknya. Produksi yang melahirkan pemerintahan, artinya apa yang dianggap sebagai pemerintahan masyarakat sesungguhnya disebabkan, ditimbulkan, dan diciptakan oleh adanya produksi. Permintaan muncul karena adanya produksi barang tertentu yang ditawarkan dalam pasar, tidak timbul secara bebas, melainkan dipengaruhi dan dirangsang dari luar oleh pasar. Sejak 20 April 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakup hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Cukup sekian, itulah yang dapat kami sampaikan dalam diskusi kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.